Halo teman-teman mahasiswa di S1 Akuntansi khususnya semester 3. Kita akan bicara terkait dengan proses costing, masih di kelanjutan dari bab sebelumnya di bab 7 ini atau pertemuan ke-7 ini, bagaimana nanti ketika akan melaporkan laporan produksi, di mana di dalam proses costing itu ada unit tambahan dalam proses, atau memang ketika di dalam proses costing itu ada unit produksi yang hilang. Nah, bagaimana akan disajikannya laporan produksi itu yang relevan ketika menemui kasus-kasus semacam ini. Oh, ketika diproduksi di awal proses atau di periode berlangsung itu ada unit tambahan terkait dengan bahan baku di periode di departemen berikutnya. Nah, sehingga dampak dari penambahan unit itu sendiri. Nah, bagaimana nantinya perlakuannya ketika ada unit hilang dalam proses, gitu kan? Nah, di sini ketika ada tambahan unit, tentunya dari penambahan unit itu akibatnya ada penambahan bahan, ya, ada penambahan bahan baku tentunya, di mana bisa terjadi di departemen sebelumnya atau di departemen berikutnya. Nah, di sini pengaruhnya ketika ada penambahan akan bahan baku, tidak menambah unit, tidak menambah biaya. Nah, di sini perlakuannya ada tidak bisa menambah unit, tidak bisa menambah biaya. Nah, sehingga contohnya misalnya penambahan roda pada perusahaan mobil, nah, tentunya ini akan tidak berpengaruh terhadap unit maupun biaya yang dikeluarkan tentunya, karena memang itu satu paket. Nah, menambah unit tidak menambah biaya. Nah, ketika cat tembok itu membutuhkan air, nah sehingga unitnya bertambah, tetapi bebannya tidak berpengaruh terhadap informasi akan biaya. Bisa juga menambah unit dan menambah biaya. Nah, misalnya di dalam penambahan carian akan gula di perusahaan minuman, tentunya akan berpengaruh terhadap unitnya atau unit yang dihasilkan. Begitu juga akan menambah pengeluaran biaya terkait dengan penambahan bahan untuk diproduksi di periode berikutnya itu sendiri. Nah, di sini hampir sama perlakuannya nanti, baik itu bicara terkait dengan proses costing, di mana ada unit awal periode atau akhir periode. Tentunya ada dua metode yang kemarin di bab 6 kita bahas, ya. Apakah nanti di dalam laporan produksi itu dengan metode rata-rata atau dengan metode MPKP. Nah, di sini yang dampak yang terjadi pada saat kita bicara proses costing, ada unit tambahan. Misalnya data kuantitas di sini, di mana awal proses itu 1.600 unit, sedangkan unit yang ditransfer di bulan atau di periode produksi berikutnya itu 4.000 unit. Nah, sehingga total di sini yang di periode terkait itu baru 5.600. Tetapi ada penambahan unit. Nah, di sini ada penambahan unit diproduksi sebesar 8.000 unit. Nah, tentunya total yang nantinya akan dihasilkan 13.600. Nah, ketika data-data awal masuk ini akan diproses atau diproses di dalam produksi, di mana selesai atau ditransfer 11.600. Nah, sehingga dari total yang seharusnya dihasilkan ketika baru diselesaikan atau diproses selesai 11.600, ada persediaan akhir periode 2000, ya, sehingga total yang seharusnya masuk dan keluar itu harus sama dengan unit yang dikelola. Lah, di sini nanti pengaruhnya bagaimana ketika ada unit tambahan, ya, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa akan berdampak pada kuantitas unit itu sendiri, juga berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan. Nah, gitu ya. Kemudian ketika unit hilang dalam proses, baik hilangnya itu akibat penguapan atau proses alamiah, nah ini dampaknya jumlah unit yang menanggung biaya berkurang, ya, di dalam unit itu akan berkurang, tetapi dampaknya biaya per unitnya akan naik, gitu kan.
unitnya yang menanggung biaya itu akan berkurang, dampaknya biaya per unitnya akan naik, sehingga jumlah unit yang dihasilkan itu lebih sedikit, dampaknya terhadap biaya atau baik itu nanti bisa per biaya produksi, BTKL, BOP maupun bahan bakunya. Nah, itu secara total per unitnya nanti akan berdampak dengan adanya kenaikan beban itu sendiri ya. Nah, misalnya unit dalam proses hilang itu ya, keluaran ketika sudah selesai seharusnya masuk itu 40.000 unit, ketika di dalam proses ternyata 28.000 itu baru selesai, yang nantinya akan ditransfer ke barang jadi dan menyisakan unit akhir 6.000. Nah, secara hitungan tentunya ada 6.000 unit hilang dalam proses tentunya. Nah, bagaimana nanti ketika pengaruh terhadap laporan produksi laporan produksinya. Nah, tentunya akan lebih gampang nanti ketika kita akan lihat ya di simulasi dengan Excel ketika nanti kita praktekkan di practical cost accounting. Mungkin untuk proses tambahan maupun hilang saya sampaikan sekian. Terima kasih.